Fakta-fakta mulai terkuak. Keterangan-keterangan yang tertimbun mulai disingkapkan. Disuruh mengakui bukan hal yang dituduhkan tersebut, saya tidak ada di situ. Tapi bener deh, anak-anak itu suka nongkrong di rumah ini ya? Iya. Para pelaku itu? Enggak. Yang katanya ditangkap juga pas lagi nongkrong dekat sini katanya. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Harapan saya cepat ada titik terang gitu Mas, biar jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Kisah pilu tewasnya Eki dan Vina seolah tak henti menyedot perhatian publik hingga saat ini. Saya Abram Silaban berhasil menemukan fakta-fakta menarik yang tercecer di lokasi penemuan Eki dan Vina. Suroto, mandor desa Kecomberan yang mengaku menjadi orang pertama kali menemukan Vina dan Eki, menceritakan kepada saya bahwa tempat kejadian perkara yang selama ini bukanlah seperti yang diinformasikan. Bahkan pada saat menolong Vina, Suroto sempat mendengar lirih rintihan tolong dari suara Vina yang kala itu diselimuti kesakitan. Saya pun sempat terenyuh saat mendengarnya. Dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Masih. Dan masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya deh, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Maaf, Pak, kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Nah, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah. ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami Tolong. coba gambarkan. Ayo, Pak. Tolong gitu. Oke, Pak. Kita nggak bisa lama-lama, Iya. karena kita sangat hati-hati. Ada yang menjaga, teman kami juga membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Dan waktu Bapak kemudian coba membangkitkan nggak, Vina? Bangkitkan, duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia terlentang, Oke. kepalanya saya angkat, Oke. saya papa. Posisi dia itu saya papa kepalanya. Jadi saya memperagakan Bapak nih. Ya. Bapak seperti ini posisinya? Iya. Oke. Bangun, Pak. Oke. Dan waktu itu, apa yang Bapak lihat kondisi Vina? Kondisi Vina Seperti apa kondisi Vina? juga parah juga, kaki luka kukiran, luka apa, kena sobekan besi atau apa. Kita naik, Pak. Juga nggak tahu ya. Waktu itu Oke. pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah, Om. Luka parah lah dia tuh. Tangannya kenapa tadi Bapak bilang? Tahu kena bacokan atau kena apa ya, Pak? Kayak kena bacokan nih, Om. Seperti patah juga? Iya. Lukanya luka dalam? Luka dalam. Oke, dan banyak mengeluarkan darah? Banyak keluarkan darah. Kepala berdarah nggak, Pak? Kepala berdarah juga ya, berdarah. Nah. Tapi Bapak bisa menyaksikan aliran darah itu banyak? Iya, darah itu karena hujan lebat, darah itu mengalir. Oke. Ngalir ke bawah. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Saya nolong pertama karena si Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan Sama. oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru itu? Ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, Sama, STC itu? ya. Oke, terus setelah itu apa yang Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Vina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, Iya. namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya, kayak gitu. Jadi saya naikin Celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot? pelorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke.
Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe Oke. kayak orang kita make, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket yang semua. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya Pak ya waktu itu ya. Dan Iya. Bapak harus melakukan tindakan karena itu. Orang lihat orang pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja Rame waktu itu Pak. rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri. pertama memberikan pertolongan. Betul. Menyentuh korban-korban itu. Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Rame waktu itu Pak. Rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri. pertama memberikan pertolongan. Betul. Menyentuh korban-korban itu. Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Setahu saya juga dulu itu kecelakaan Pak, kecelakaan laka lantas gitu. Laka lantas ya Pak ya. Iya. Oke. Dan waktu itu Pak, apa yang Bapak lakukan kepada Vina? Ya sebelum mobil Ranger datang ya si korban perempuan ini saya papah terus Pak dan minta tolong, tak sabar, istighfar ya Dek, istighfar, sabar, istighfar terus itu. Tolong Pak, tolong. Iya iki sama saya udah ditolong tinggal nungguin mobil. Bapak sempat bertanya, kenapa Dek, ada apa? Enggak sempat nanya Pak. Saya sendiri juga waktu itu gemeter sendiri. Berarti karena Bapak meyakini waktu itu saat itu murni kecelakaan. Kecelakaan. Ya Pak. Nah, waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya. Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit? Semuanya bareng. Bersama dengan mobil polisi. Mobil Ranger polisi. Mobil Ranger polisi ya Iya, Pak ya? betul. Oke itu. Rumah sakit mana Pak? Gunung Jati. Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah Pak. 15 menit? Ya, 15 sampai 10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang Iya. perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak papa terus? Betul. Sampai masuk ke ruangan? Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit, masih bernyawa Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Masih hidup. Masih bisa menyampaikan sesuatu? Masih minta tolong aja terus dan tolong. Perintihan minta tolong itu dari sini sampai ke rumah sakit, Betul. hanya itu yang disampaikan? Iya, minta tolong. Saya dulu juga melasmen kasihan gitu, aku sampai nggak tega, sampai gemeter, bener-bener gemeter, sampai kayak gini kecelakaan, ya Allah, aku bilang gitu Pak. Ya jam 10 tuh kayak gini, cuman nggak ada yang berani nolong Om. Ya ada yang menyaksikan tapi tidak Banyak yang memberikan tolong, pertolongan. tapi ayo Pak, tolong Pak, kalau nggak ada, ya Pak. Saya, Pak Polisi 3 itu yang angkat ke mobil. Bagi keluarga Vina, kasus ini tentu menambahkan trauma yang mendalam. Bahkan saat saya temui, Ibunda Vina hanya bisa menitikan air mata dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena masih dibalut duka yang mendalam. Harapan saya cepat ada titik terang gitu Mas, biar jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Saya sendiri sebagai keluarga sedikitnya dibuat pusing ya, dibuat bingung. Jadi saya berharap cepat selesai, cepat ada titik terang juga gitu. Duka yang mendalam juga nampak dari raut Sadullah, kakek almarhumah Vina. Kedukaan itu sempat diceritakan kepada saya ketika kami berziarah ke makam Vina. Sadullah yang akrab disapa Abah ini pun menceritakan kenangannya semasa Vina masih hidup. Saya Abraham Silaban bersama dengan Abah Sadullah, Abah atau kakek dari almarhumah Vina. Kami ada di makam Vina. Kita bisa lihat di sini ya makamnya. Ini makamnya ya Kak ya? Iya. Saya panggil Abah aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak Abah? apa-apa. Abah, Vina ini disebutkan sempat tinggal di depan Abah ya? Iya, di satu rumah sama Abah. Satu rumah sama Abah. Sejak usia berapa Abah? Sejak usia 7 tahunan lah. 7 tahun? Iya, 6 tahun, 7 tahun. Cukup lama ya Abah ya? Iya.
Karena memang jarak rumahnya juga berdekatan ya. Iya. Ya karena lamanya, karena ibunya kan mencari nafkah. Ya maklum lah, orang tuanya nggak punya, bapaknya juga seorang nelayan, kadang dapat kadang enggak. Jadi ibunya terpaksa berangkat ke Malaysia. Jadi anak nggak ada yang ngurus, kurang perhatian orang tua, jadi terpaksa ikut sama mbah sama kakeknya. Manggilnya Mbah? Ya, sama istri saya itu manggil mbah. Oh, kalau kakek sama manggilnya saya Abah? abah, bapaknya ibunya si Pina. Oke. Ibunya. Ibunya yang anaknya Abah? Anaknya abah. Oh, iya. Apa yang paling dirindukan dari sosok almarhumah Abah? Ya, banyak juga ya yang dirindukan sih. Soalnya anak itu tuh ya satu manja sama orang tua, karena orang tuanya berangkat ke luar negeri, jadi kayak kurang perhatian. Ya walaupun abah mbahnya sayang, tapi kan nggak sedekat sama ibunya kan mungkin. Iya ya. Tapi anaknya sih ya memang nurut gitu ya. Anak yang baik ya. Main juga kalau nggak ada yang nyamper sih nggak mau keluar dia. Jadi kalau main keluar tuh ada yang nyamper, temennya ada yang nyamper baru keluar. Oke, memang anak rumahan Abah ya. Iya. Abah, saya lihat nih menggunakan baju film Vina Vina. sebelum 7 hari ya, Iya. yang sedang tayang di layar lebar ya Abah ya. Iya. Iya. Sudah nonton Abah filmnya? Sudah nonton dari awal. Dari awal sudah nonton ya. Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Gimana Abah? Sudah lihat film Jadi- itu? Kaget nggak atau apa reaksi Abah? Ya kalau dikatakan sedih sih sedih ya. Cuma abah sih pasrah aja karena apa daya, karena sudah meninggal. Jadi mau gimana juga ya gimana ya, namanya udah mati. Cuma sekedar abah mah cuma mendoakan semoga arwah itu di sana tenang, nggak ada masalah apa-apa, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Untuk karakter Vinanya sendiri, Abah merasa bahwa cocok nggak dengan yang digambarkan dalam film itu? Ya cocok. Cocok. Ada kecocokan ya. Ada kecocokan. Abah kaget nggak setelah kasus ini akhirnya terangkat kembali? Ya memang harapan warga, karena selama 8 tahun ya, dari awal sidang begitu selesai sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Jadi makanya kebenaran ada dari Jakarta datang ke rumah masalah perfilman. Ya pertama sih awal-awal saya tolak. Abah sempat tolak? Sempat tolak. Kenapa? Nggak usah. Anak udah meninggal, nggak mungkin hidup lagi kan. Tapi dia tuh sabar sampai 3 kali. Ketiga kalinya keluarga tuh berpikir rundingan ini ada benarnya juga. Supaya kasus tersebut bisa keangkat lagi. Jadi kita sama anak-anak kita tuh waktu itu tuh, udahlah bismillah aja. Kita benar tujuannya, semoga sukses. Abah sendiri selama 8 tahun ini masih ada kegundahan nggak? Ya masih bener. Ya abah kan kasihan sama mbah ya, sering nangis. Soalnya almarhum ini jujur aja ya, masih sering datangin ke mbahnya tuh. Ada suara nangis di belakang kalau waktu tidur. Gitu. Bahkan kemarin ada tetangga yang mengetahui ada Mbak Pina datang masuk dari jendela, malah sempat di foto sama dia. Semua ya fotonya kabur ya. Ada yang mengetahui tetangga depan tuh. Ya kata Abah, ya udah nggak apa-apa, barangkali mau pulang, mau ke rumah. Ya Pak, pakai kaos putih katanya. Iya udah nggak apa-apa. Kapan itu kejadiannya? Jumat kemarin. Jumat ya udah setengah bulan lah. Abah, jika bisa menyampaikan sesuatu di makam ini, apa kira-kira yang mau Abah sampaikan? Ya pesannya Abah mah Nok Vina
binti Wasnadi Otong, semoga yang tenang, yang tentram di alam sana, karena Abah bersama tim yang lain-lainnya banyak masyarakat yang membantu Nok Pina. Semoga Nok Pina tenang di alam sana. Tetap Abah berusaha untuk mencari si pelaku sampai tuntas lah. Gitu. Kira-kira menurut Abah, kok sampai sekarang pelaku belum tertangkap? Ya itu yang menjadi kesedihan keluarga tuh begitu. Karena selama itu kok nggak ada kabar beritanya, jadi kayak seolah-olah Menguap. ditutupin. Nah, adanya perfilman begini terungkap lagi, ya sedikit Abah merasa senang gitu. Merasa senang. Kami pun demikian Abah, kami datang dari Jakarta berupaya untuk mengangkat kembali kasus ini supaya publik makin terbuka, makin melihat, mengupdate informasi banyak mengenai ini, dan harapannya juga pelaku segera tertangkap ya, yang belum tertangkap. Terakhir ya Abah, kalau bisa menyampaikan sesuatu kepada pelaku yang barangkali masih ada berkeliaran di luar sana, atau siapapun pihak-pihak yang andai kata berupaya untuk menutupi kasus ini dari awal, bermain-main dalam kasus ini, apa yang ingin Abah sampaikan? Ya, ingin saya sampaikan sih, semoga cepat tertangkap ya. Banyak pendukung-pendukung yang ingin membantu almarhum Pina serta keluarga. Ya saya minta harapannya ya segera secepatnya ditangkap. Dimanapun juga dia berada. Segera. Jangan pakai lama. Ya. Karena sudah cukup lama saya menunggunya. Gitu aja. Karena bagaimanapun, sekalipun langit dan bumi runtuh, hukum harus tetap berdiri tegak. Iya. Dan keadilan memang harus ditegakkan. Terima kasih Abah ya. Ya. Terima kasih Abah. Ya, Terima kasih Abah. sama-sama. Doa kami untuk keluarga, doa kami untuk Mbah sehat selalu dan keluarga besar. Semoga keadilan yang diharapkan akan segera diterima oleh keluarga. Ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga.